Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, kami berhimpun di hadapan-Mu. Datanglah ke tengah kami dan tinggallah bersama kami. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal Engkau lewat retret kami ini. Semoga Maria yang kami teladani dapat kami hidupkan dalam kehidupan harian kami. Seperti Maria hamba Tuhan yang rendah hati dan terbuka menerima perutusan dari Allah sebagai Bunda Kristus. Semoga kami mampu untuk meneladani hidupnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu tanda agung nampak di langit cerah, wanita yang berselubungkan surga. Di bawah kakinya bulan purnama, di atas kepalanya 12 bintang. Putri Rosari, abdi Bunda yang suci, angkat pada pujian dan syukur bagi Tuhan. Para suster putra-putri Renya Rosari yang terkasih, selamat berjumpa dalam tema permenungan tentang Maria hamba Tuhan. Sebelum memulainya, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Para suster sekalian, tema permenungan kita sebagaimana yang saya katakan tadi, Maria hamba Tuhan. Saya ingin mengajak para suster untuk bertanya, siapa Maria yang sebenarnya? Siapa Maria sebelum malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya? Kita lebih banyak tahu tentang Maria sesudah malaikat Gabriel menampakkan diri dan menyampaikan kabar gembira. Nah, tahun-tahun awal Maria diliputi rahasia. Dan kita tahu bahwa ada macam-macam tradisi bermunculan tentang cerita Maria sebelum dijumpai oleh malaikat Gabriel. Ada cerita bahwa Maria lahir dari orang tua yang kaya, tapi bergulat dengan persoalan kemandulan. Tradisi lain mengatakan bahwa masa kecil Maria adalah masa kecil dalam proses terdidik, di mana ia selalu mendapatkan pengajaran-pengajaran pendidikan oleh imam di bait suci. Dan sebelum bertemu dengan malaikat Gabriel, Maria sesungguhnya sudah bertunangan dengan seorang duda bernama Yosef. Nah, Injil tidak menyampaikan kepada kita cukup banyak tentang keberadaan Maria sebelum kabar sukacita. Meski begitu, para suster sekalian, Lukas memberi dua kenyataan penting untuk kita periksa. Apa saja kenyataan-kenyataan itu? Ada dua hal yang saya katakan tadi, tinggal di Nazaret dan seorang perawan bertunangan. Nah, rincian ini sekilas nampak sangat sepele dan terlihat seperti informasi yang gampang untuk kita abaikan. Tetapi jika kita cermati, kenyataan kecil ini justru mengungkapkan aspek-aspek penting dari kehidupan Maria sebagai hamba Tuhan. Pertama, tentang tinggal di Nazaret. Nazaret merupakan kampung pertanian kecil dan terasing. Dia jauh dari pusat sosial dan keagamaan bait suci Yerusalem. Pada zaman Maria, Nazaret hanya memiliki 200 hingga 500 warga. Tidak banyak orang. Kampung kecil. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari Nazaret. Dalam kitab suci kita dengar pertanyaan sindiran dari Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada seorang ekseget kitab suci, dia melukiskan Nazaret begini. Jika Anda berasal dari Nazaret, Anda pasti akan berharap mudah-mudahan ada tempat lain yang lebih membosankan. Terpencil di gunung, penduduknya tidak kenal perubahan, dan domba-dombanya yang hilang merasa malu pulang ke kandang. Ini satu kiasan, satu tulisan untuk melukiskan tentang betapa terpencilnya Nazaret, betapa tidak diperhitungkannya Nazaret. Tidak ada nubuat yang jelas dan luar biasa tentang Nazaret, dan dalam perjanjian lama tempat ini tidak pernah disebutkan. Nazaret juga tidak masuk top 10 besar kemungkinan tempat Mesias akan datang. Dan dengan tinggal di Nazaret, Maria jelas merupakan perempuan yang tidak dikenal, yang hanya menjalani kehidupan biasa sehari-hari. Ini persis berbeda dengan Zakarias yang juga dikunjungi malaikat Gabriel pada saat yang hampir bersamaan dengan kunjungan kepada Maria. Kita tahu bahwa Zakarias tinggal di Yerusalem, dan Yerusalem merupakan metropolitan, pusat keagamaan dan peradaban Israel. Kelas sosialnya juga beda. Zakarias adalah seorang imam Levi yang bertugas dalam pelayanan liturgi di bait suci Yerusalem.
Nah, tentang kontras ini, Yohanes Paulus II bilang begini. Maria sama sekali tidak punya beban manusiawi untuk menerima kabar sukacita. Dia bukan imam agung, dia bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan muda tanpa pengaruh apapun. Jadi ini sebenarnya satu hal yang mau melukiskan kekecilan, ketidakberartian Maria di hadapan Allah dan juga di hadapan umat manusia. Dia bukan siapa-siapa. Ada hal lain. Seperti Allah memimpin Musa yang lamban berbicara dan tidak mempunyai kemampuan kepemimpinan. Atau seperti Allah memilih Daud, gembala dan pemain harpa sederhana. Demikian juga Allah memilih dari antara orang-orang pada abad pertama Yudaisme, bukan seorang wanita bangsawan Yahudi, bukan putri imam kepala Yerusalem, bukan istri ahli hukum, atau ahli Taurat, atau orang Farisi terkemuka, tetapi Maria, seorang perawan yang tidak dikenal. Ini fakta pertama yang perlu kita periksa. Yang kedua, kita periksa tentang kenyataan bahwa Maria adalah seorang perempuan bertunangan. Latar belakang ini juga menyatakan sesuatu yang sangat penting tentang Maria sebagai hamba Tuhan. Nah, kita tahu dari cerita sejarah masyarakat Yahudi secara kultural, perempuan-perempuan Yahudi biasanya bertunangan sekitar usia 13 tahun. Nah, Maria barangkali masih sangat muda ketika dia menerima kabar gembira, karena dia dikatakan baru bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Dan dalam situasi itu, di tengah usianya yang masih sangat muda, dia sudah menerima kabar sangat berat dari malaikat Gabriel untuk berperan sebagai bunda Yesus. Tetapi para suster sekalian, bukan usia muda, melainkan statusnya sebagai perawanlah yang membuat Maria harus menanggung beban yang sangat berat. Ini satu keadaan psikologis yang tidak gampang di tengah kultur masyarakat Yahudi yang sangat memuliakan kehormatan perempuan. Nah, dalam situasi seperti ini, kata-kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, jelas bukan kabar gembira. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Atau dalam bahasa modern orang bilang, ini upaya pembunuhan karakter. Maria masih gadis, dia masih perawan, kok seolah-olah dia dituduh dia akan melahirkan seorang anak. Bagaimana Maria harus menghadapi persoalan ini? Nah, di sini persis dalam bacaan yang kita dengar di awal tadi, kita menangkap karakter Maria sebagai hamba Tuhan. Maria sangat spontan memberikan jawaban. Jawaban Maria atas pesan Gabriel sangat khas dalam seluruh sejarah Alkitab. Mengapa begitu? Karena kalau Abraham, Sarah, Zakarias, ketika mereka mendapat kabar dari malaikat, mereka tidak memberi pernyataan persetujuan atau fiat sesudah menerima kabar itu. Musa dan Gideon juga tidak secara spontan mengatakan itu. Hanya Maria yang dengan lantang menyampaikan persetujuan. Hanya Maria yang secara lantang menyatakan fiat, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini satu karakter hamba, spontanitas dalam menyatakan ya, kesiapsediaan. Nah, ahli perjanjian baru Francis Moloney mengatakan bahwa inti pernyataan Maria sebagai hamba terletak pada penyerahan kendali diri dan seluruh hidup kepada rencana Allah. Maria rupanya sangat menyadari bahwa dia telah tertangkap oleh rencana Allah
yang melampaui ukuran dan kendali manusiawi. Dan menurut Francis, Maria sebenarnya bisa tetap berada dalam alam yang bisa dia kendalikan. Tapi dia menolak keadaan seperti itu. Maria menyerahkan diri ke jalan Allah dalam tindakan iman yang sangat sempurna. Dan persis ini karakter hamba Tuhan yang sejati yang diperlihatkan oleh Maria. Saya ingin para suster sekalian kita melihat bagaimana melalui fiat Maria menyerahkan kebebasan. Fiat sebagai penyerahan kebebasan Maria. Menarik sekali kata-kata Uskup Agung Fulton Sheen. Apa dia bilang? Kehendak bebas kita adalah satu-satunya hal yang sungguh menjadi milik kita sendiri. Kesehatan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, semua itu bisa diambil Allah dari kita. Tetapi hanya kebebasan Allah tinggalkan untuk kita. Karena kebebasan adalah milik kita. Itulah satu-satunya pemberian sempurna yang dapat kita nyatakan kepada Allah. Nah, coba bayangkan sekarang bahwa Maria menyerahkan juga kebebasannya. Itu artinya Maria menyerahkan segala-galanya. Apa yang sebenarnya tidak bisa diambil, dia serahkan. Oleh karena persembahan diri yang sedemikian ini, dan karena penerimaan akan panggilan, Maria menjadi orang pertama dari semua orang beriman. Dialah murid utama. Dialah murid sejati. Dialah hamba Allah, hamba Tuhan. Nah, mari kita lihat keutamaan-keutamaan Maria sebagai hamba Tuhan. Saya ingin kita melihat 3 hal. Ada banyak sekali keutamaan Maria, tapi dalam permenungan hari ini saya akan memperlihatkan 3 hal, yaitu penderitaan, pelayanan, kesetiaan. Maria menderita bersama Yesus sejak kelahiran sampai kematian. Dan hampir seluruh penderitaan Yesus adalah penderitaan Maria juga. Itu tentang penderitaan. Yang kedua tentang pelayanan. Maria menyertai Yesus dalam seluruh karya publik, sambil menjadi harapan dan pengentara orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan tentang kesetiaan, Maria tetap bersama Yesus dalam situasi apapun, dari palungan sampai liang lahat, from cradle to grave. Kita bilang Maria menderita. Seperti apa penderitaan Maria? Apa yang didapati Maria dari fiatnya yang terkenal itu? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bukan hal-hal besar, bukan hal-hal luar biasa. Tapi fiat itu memberi konsekuensi praktis bagi hidup Maria sebagai hamba yang menderita. Fiat Maria tidak membebaskan dia dari kebingungan. Fiat Maria tidak membebaskan dia dari kecemasan. Fiat Maria tidak membuat dia tidak merasakan sakit yang diperlukan, yang sering muncul sebagai bagian dari sifat radikal panggilan Kristen. Dalam penampakan kepada Santa Brigita, Maria mengatakan bahwa semasa hidupnya di dunia ini, tidak satu detik pun terlewatkan tanpa duka cita mengiris jiwanya. Kata-katanya kepada Santa Brigita, mataku bersimbah air mata dan hatiku didera duka cita. Mataku bersimbah air mata dan hatiku didera duka cita. Itu Maria, hamba yang menderita. Dan kita tahu itu semua sudah ada sejak ramalan Simeon. Coba bayangkan betapa hebat penderitaan seseorang, andaikan orang itu sudah tahu terlebih dahulu penderitaan yang akan menimpanya. Saat Maria mempersembahkan Yesus di Kenisa, sesudah 40 hari Yesus lahir, Simeon mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan
atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu. Dan Maria menyaksikan semua itu. Selama 33 tahun mendampingi Yesus, dia melihat suatu pedang menembus jiwanya sendiri. Dia ibu yang melahirkan Yesus di tengah situasi sulit. Maria ibu yang mendengar kabar bahwa putranya dibenci orang banyak. Dia ibu yang telinganya selalu mendengar kasakusuk rencana pembunuhan Yesus putranya. Dia ibu yang dengan hati tercabik menyaksikan balada penyalipan putranya dengan begitu sempurna. Dan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Para suster terkasih, saya coba mengambil beberapa cuplikan dari penderitaan Maria. Tentang pengungsian misalnya, dalam Matius bab 2 ayat 13. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Maka Yosef pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Kita bisa membayangkan kehidupan seorang perempuan yang bayinya diancam akan dibunuh justru karena dianggap berbahaya. Herodes adalah penguasa yang ambisius, seorang megaloman yang haus dan selalu takut kehilangan kekuasaan. Bagi Herodes, Natal, kelahiran Yesus adalah kelahiran calon raja. Maka Natal adalah ancaman terhadap kekuasaan. Renyah tawa anak kecil di tempat makan ternak mengganggu tidurnya di istana. Dan oleh karena sang megaloman itu, Maria harus melarikan dan membesarkan Yesus di Mesir, bukan di kampung halaman. Ini kita lihat bahwa penderitaan Maria yang paling menyiksa adalah saat dia berjumpa dengan Yesus di jalan salib. Di situ hati keibuannya dipertaruhkan. Santo Bernardus mengatakan, andaikan segala derita sengsara di seluruh dunia dijadikan satu, masih tetap tidak sebanding dengan duka cita Maria saat ia berjumpa dengan putranya ketika dijatuhi hukuman mati, memanggul salibnya ke Golgota. Penderita, serasa sakit. Nah, dia juga hamba yang melayani, hamba yang care, peduli pada orang lain. Kita lihat cuplikan dalam perkawinan di Kana. Kehabisan sedikit anggur pada pesta nikah Yahudi itu sudah merupakan sebuah malapetaka sosial yang besar, karena merusak parah nama baik keluarga selama bertahun-tahun. Dan Maria, kita tahu, orang pertama yang melihat bencana yang segera terjadi. Dia sendiri menyadari apa yang akan dinyatakan. Dan dialah yang membawa krisis ini kepada seorang yang dapat menyelesaikan persoalan. Yesus. Yohanes Paulus II mengatakan atau mengomentari cerita perkawinan di Kana dengan mengatakan, terdorong oleh hatinya yang penuh belas kasih untuk membantu keluarga ini dengan membawa keprihatinannya atas mereka kepada Yesus. Setelah menangkap kegalauan pengantin baru bersama undangan akibat kekurangan anggur, sang perawan yang terberkati dengan penuh belas kasih meminta Yesus agar turut campur tangan dengan memakai kuasa mesianis. Nah, dalam peristiwa Kana kita melihat sekaligus dua aspek kemuritan Maria, iman dan kerendahan hati, yaitu keprihatinan pada persoalan-persoalan sosial, pada keprihatinan umat manusia. Dia adalah hamba yang setia, dan ekspresi kesetiaannya yang paling meyakinkan adalah Maria tetap berdiri di kaki salib hingga Yesus menghembuskan nafas terakhir. Yohanes dalam bab 19 ayat 25 mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya
Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anak." Jadi para suster sekalian, Perjanjian Baru memang tidak banyak memberitahu kita tentang pengalaman Maria di Kalvari. Yang kita tahu dari Injil Yohanes hanya satu cuplikan pendek. Maria berdiri di dekat kaki salib Yesus. Injil Yohanes hanya memberi satu rekaman tentang kehadiran Maria di sana. Itu pun tidak lebih dari hanya sekedar gambaran, karena Maria tidak mengucapkan sepatah kata pun di sana. Dia hanya menatap Yesus, dan dalam kesedihannya dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ibu Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri dekat. Dia hanya dengan setia berada di sisi salib putra. Meski demikian, dengan berdiri pada kaki salib Yesus, Maria memberitahu kita tentang komitmennya sebagai murid yang setia. 11 dari ke-12 rasul meninggalkan Yesus pada hari Jumat Agung. Tapi hanya satu murid yang dikasihinya, yang biasanya diarahkan pada Yohanes, tetap bersama dia hingga akhir. Dan bersama dengan dia ada 4 perempuan yang tetap berdiri di kaki salib Yesus. Dan salah satu dari mereka adalah Maria. Itu juga kesetiaan. Maria membuktikan diri lebih setia, lebih berani dibanding Petrus dan ke-10 rasul yang meninggalkan Yesus di saat yang amat dia perlukan. Maria mau tunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya diungkapkan dalam kata-kata seperti Petrus katakan, "Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Tetapi ketika Yesus disalibkan, dia lari dan menyangkal Yesus. Dan lebih lagi Injil Yohanes menunjukkan bahwa Maria sebagai orang setia yang selama peristiwa sengsara dan pengalipan Yesus mengambil bagian dalam penderitaan putranya dengan cara yang sangat khas. Salib dan ujian kesetiaan Maria. Para suster sekalian, berdiri di hadapan salib, Maria menyaksikan bahwa segala yang malaikat katakan tentang kerajaan kekal putranya terbukti salah. Yang dia dengar pada waktu malaikat menyampaikan kabar gembira, hal yang indah-indah, hal yang luar biasa tentang kemuliaan. Tapi ketika dia berdiri di kaki salib, bukan kemuliaan yang dia saksikan, tapi penderitaan. Maka Yohanes Paulus II mengatakan, hanya iman yang sungguh kuat dapat membawa Maria melewati saat paling gelap ini dan memampukan dia untuk tetap menjadi murid setia. Santo Yohanes Paulus II menulis, sungguh besar, sungguh perkasa ketaatan iman yang ditunjukkan Maria dalam menghadapi keputusan Allah yang tidak terselam. Betapa sempurna dia meninggalkan dirinya sendiri demi Allah tanpa syarat, mempersembahkan persetujuan dengan pikiran dan kehendak sepenuhnya kepada Dia yang jalan-jalannya sulit dia paham. Para suster sekalian, sudah cukup panjang dan mendetail kita mendengar sedikit permenungan tentang Maria hamba Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, apa makna permenungan tentang Maria hamba Tuhan bagi kehidupan kita, khususnya bagi para suster, putri-putri Renya Rosari yang sedang merenungkan tema ini. Maria menginspirasi kita untuk menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada kehendak Allah. Memang kita harus jujur bahwa banyak dari antara kita para religius yang ingin melayani Tuhan, tapi hanya mengikuti takaran kita sendiri. Kita mengikuti Tuhan tapi kita mengatur semua batasan.
Kita mengatur semua ukuran dan situasi sejauh mana kita membiarkan Tuhan membawa kita. Maria juga menghendaki agar kita selalu mempersembahkan diri untuk karya pelayanan dengan mempertajam kepekaan sosial agar fasih menangkap penderitaan saudara-saudara kita. Dan kita juga diajak untuk setia dalam pelayanan. Apapun tantangan, apapun kesulitan, kita harus tetap setia berada di kaki salib pelayanan hingga akhir, hingga maut menjemput kita. Mari kita beriman lebih sungguh dan menjadikan Maria model kehidupan yang suci dan terberkati. Amin.